Halo, salam saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat, sukacita penuh berkat yang melimpah daripada Tuhan kita. Saat ini kita akan membaca Injil dari Yohanes 3 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-35. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau kamu dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi Aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari Aku, dan seperti yang telah Kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat Aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula Aku mengatakan sekarang juga kepadamu, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Baik, di sini adalah suatu firman yang diberikan kepada kita dari Tuhan kita Yesus Kristus, supaya hendak kita saling mengasihi. Kasih itu adalah lemah lembut. Kasih itu tidak ada menyakiti. Kasih itu tidak memandang bulu, tidak memandang status sosial orang itu, tetapi kasih itu hendaknya dilakukan dengan tulus dan sungguh-sungguh, tanpa mengharapkan imbalan dengan orang yang kita kasihi. Kasih itu tanpa pamrih. Kasih itu tanpa syarat. Mengasihi orang yang lemah, mengasihi orang yang di dalam keterbatasan, di dalam kekurangan ekonomi. Oleh sebab itu hendaknya kita yang diberi Tuhan suatu perpanjangan tangan, atau yang diberikan Tuhan suatu anugerah, baik itu kita diberikan tanggung jawab, diberikan rezeki yang melimpah, ataupun kita diberi kesehatan, hendaknya lah kita perlu gunakan berkat itu untuk sesama kita yang membutuhkan. Sesama kita yang memerlukan pertolongan kita, hendaknya lah kita menolong mereka dengan sungguh-sungguh. Sebab firman Tuhan itu supaya kita saling mengasihi, sama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Dia rela datang ke dunia untuk menyatakan kasihnya itu kepada kita.
yang dimana nyawanya dia berikan untuk kita. Mengapa nyawanya diberikan untuk kita? Karena untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Oleh sebab itu dia datang ke dunia, rela disiksa, dianiaya, disalibkan, didera. Begitu berat tanggungan yang Tuhan itu tanggung karena dosa-dosa kita yang Tuhan tebus. Oleh sebab itu tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan itu sendiri, yang dimana Tuhan telah memberikan segala kehidupannya, segala nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan telah datang ke dunia, memberikan kita ketenangan, memberikan kita jalan kebenaran, memberikan kita pengampunan dosa, dan menebus segala dosa-dosa kita. Di sini dikatakan Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-34, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Sama seperti Yesus telah mengasihi kita, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi jikalau kita saling mengasihi di sini, saudara-saudaraku, kita itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Hendaknya kita saling mengasihi, janganlah kita saling menyakiti satu dengan yang lain. Adapun orang-orang yang menyakiti kita, hendaknya kita mengampuni mereka, dan hendaknya kita mendoakan mereka. Sama seperti Tuhan yang telah mengasihi kita. Kita telah berbuat kesalahan, tetapi Tuhan mengampuni kita. Begitu juga yang kita harus lakukan. Sesama kita yang melakukan pelanggaran menyakiti kita, kita juga harus mengampuni mereka. Janganlah ada dendam kepada saudara-saudara kita atau teman atau keluarga ataupun teman sekolah, teman kerja, rekan kerja, ataupun di dalam rekan bisnis atau apapun itu. Janganlah kita saling melukai atau janganlah kita saling membenci. Tetapi hendaklah itu kita nyatakan untuk nama Tuhan kita, yaitu untuk saling mengasihi. Terkadang orang-orang melukai kita, tetapi kita harus mempunyai kasih dalam kehidupan kita. Kita doakan mereka supaya suatu saat Tuhan bisa menjamah orang itu, dan Tuhan bisa memulihkan orang itu, agar orang itu tidak melakukan hal-hal yang menyakiti kita lagi, ataupun hal-hal yang menyakiti orang lain, atau berada di dalam suatu hal yang tidak benar. Hendaknya kita mendoakan supaya Tuhan menjamah hati orang itu, sehingga orang itu pun dipulihkan.
Oleh sebab itu, marilah kita benar-benar takut akan firman Tuhan dan kita melakukan segala perintahnya. Hendaknya kita mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi Tuhan Allah kita. Oleh sebab itu hendaknya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Semoga firman ini menjadi rema dalam kehidupan kita dan kita boleh menghidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.